Setiap langkah kecil bisa membawa perubahan yang besar, termasuk dalam menjaga bumi tempat kita berpijak. Di tengah tantangan global soal krisis iklim, ada sosok yang memilih untuk tidak hanya berbicara, tapi benar-benar bertindak lewat bisnis yang berpihak pada alam. Hari ini di Talk to Titans, saya akan berbincang dengan sosok yang dikenal sebagai seorang akademisi, penulis, sekaligus pengusaha. Dia adalah Rio Kristiawan, CEO dari Pagatan Usaha Makmur. Kita akan mengulik bagaimana ia menerjemahkan konsep sustainability menjadi bisnis yang berdampak. Pak Rio, apa kabar Pak Rio? Ini apa kabar? Baik Pak. Senang bisa ketemu Iya, lagi. Pak. Ya. Ngopi nih Pak, lagi ngopi Pak. Ngopi. Oke Pak. Saya penikmat kopi. Oh gitu Pak? Iya. Wah, sejak kapan Pak? Saya ngopi itu dari mahasiswa. Dari mahasiswa Pak? Dari mahasiswa. Kopi apa aja Pak? Atau kopi hitam apa aja Pak? Kopi pahit? Kopi pahit. Wah, mantap. Kadang-kadang yang manis juga lah. Sama sama Iya. saya Pak. Iya. Pak, Iya. ini kita ngobrol di Talk to Titans. Tadi saya udah sampaikan bahwa Pak Rio itu adalah sosok pengusaha juga, penulis, akademisi Pak. Lewat pengusaha itu lewat Pagatan Usaha Makmur ya Pak. Iya. Bisa dijelasin nggak sih Pak? Pagatan Usaha Makmur ini apa sih Pak? Pagatan Usaha Makmur itu sebuah perusahaan yang berfokus pada reforestasi. Iya Pak. Jadi ini adalah sustainability business. Kalau terkait dengan namanya, Pagatan itu diambil dari sebuah kecamatan di Kalimantan Tengah. Itu nama desa yang Oke, tadinya hutannya sangat bagus. Maka saya berpikir, kita ini punya hutan yang begitu bagus. Kenapa kita tidak makmur? Maka saya berpikir memakmurkan masyarakat Pagatan. Oke. Itulah filosofi nama Pagatan Usaha Usaha Makmur. Makmur. Bagaimana cara makmurnya? Melalui reforestasi itu, menjaga hutan itu. Tadinya dia hutannya banyak. Hutannya Lalu? banyak, terus kemudian tidak terawat, Iya Pak. terus kemudian kita masuk ke dalam bisnis reforestasi ini, menghutankan. Karena hutannya banyak, kemudian kan banyak ancaman deforestasi. Iya Pak. Lalu kita mengembalikan lagi reforestasi. Supaya apa? Kita bisa makmur dari hutan itu. Akan ada good livelihood di hutan itu. Bapak menemukan desa Pagatan ini kapan Pak? Dari mana Pak? Awalnya Pak? Ceritanya Pak? Kita waktu itu survei beberapa lokasi. Jadi kira-kira tahun 2020-2021 setelah berakhirnya COVID lah. Iya Pak. Itu kemudian dan kebetulan pas terbit Perpres 98 2021 nilai ekonomi karbon. Iya. Sehingga kita berpikir bagaimana kita bisa membuat usaha tapi meninggalkan legacy untuk masyarakat sekitar juga dengan cara membentuk good livelihood. Masyarakat itu sejahtera di hutan. Kan selama ini kan mindsetnya sejahtera itu harus ke kota. Iya. Maka Di hutan pun harusnya bisa sejahtera ya di Pak? hutan pun harusnya bisa sejahtera. Dan Dan itu potensi kesejahteraan itu ada Dan itu sudah dilakukan Pagatan sampai sekarang Pak? sampai sekarang. Bisa diceritakan Pak, kesejahteraannya seperti apa Pak yang sudah Bapak lakukan Pak? Kita itu sejahtera itu bukan manusia saja. Betul. Tumbuhan, hewan pun kita sejahterakan. Luar biasa. Kita ada ratusan spesies hewan yang kita konservasi. Iya. Kemudian kita ada sekitar belasan ribu kepala keluarga. Kemudian kita ada 2.000 binaan kita. Binaan itu dalam pengertian membentuk good livelihood tadi ya. Ada yang, nah ini kopi dari Bangun Jaya. Kopi Bangun Jaya, di situ ada satu di Kecamatan Pagatan, itu ada satu desa namanya Bangun Jaya. Dia memproduksi kopi ini yang Pak? sudah memproduksi kopi. Dan kopi itu sudah dijual secara komersial. Ini salah satu konsep menanam lebih baik daripada menebang. Sekaligus masyarakat bisa hidup dari usaha ini. Dan berkelanjutan Pak ya? Dan berkelanjutan. Good livelihood.
Sejak kapan Pak Bapak memulai usaha si Pagatan Usaha Makmur ini Pak? Kita dapat izin itu 2022. Kita apply 2021 karena memang dasarnya Perpres tadi. Iya, Pak. Kemudian terbit izin definitifnya 2022. Jadi ya kita sudah 3-4 tahun ini kita bergelut dengan sustainability business. Wah, luar biasa Pak. Iya. Ini ngomong background sosok Paryo Pak. Iya. Bapak kan dikenal menggeluti 3 dunia sekaligus Pak. Bapak Iya. akademisi, Bapak kan associate profesor ya Pak ya? Iya, betul. Lalu Bapak juga penulis. Iya. Saya lihat tadi banyak buku yang Bapak tulis, mungkin kita nanti bisa sambil ngelihat ya Pak ya. Iya. Lalu yang ketiga pengusaha. Iya. Bagaimana Bapak bisa menggeluti 3 usaha sekaligus ini? Kalau misalnya Bapak tadi bilang sustainability, berarti Bapak punya background mungkin soal sustainability. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, biasanya orang tuh hanya menggeluti 1 profesi aja, tapi di Bapak 3. Bisa jelasin Pak? Saya itu polanya adalah mengalami, menulis, mengajarkan. Wah. Jadi ketika apa yang saya ajarkan, saya sudah pernah mengalami. Maksudnya gimana Pak? Karena Contohnya kan begini, kadang-kadang kritik mahasiswa sekarang itu suka bilang Teori. Wow. Kalau enggak jargoni. Iya, jargoni. Iso ujar orang iso nglakoni. Kadang-kadang kan begitu. Iya, Pak. Nah, lalu saya memastikan karena anak-anak Gen Z kita ini kan sudah cerdas-cerdas, Betul. sudah kritis sekali. Betul, Pak. Maka saya memastikan saya mengalami, saya saya mengalami, saya menuliskan, lalu saya mengajarkan. Oke. Lalu saya juga mempercayai ada satu teori namanya pentahelik. Pentahelik itu satu hal itu bisa berjalan atau bisa terwujud itu kalau ada kolaborasi antara dunia usaha, akademisi, pers, pemerintah, regulator dan seterusnya. Iya, Pak. Saya berusaha mengkaitkan pentahelik elemen itu. Kalau kita lihat, misalnya saya kasih contoh. Kalau kita bicara 4-5 tahun lalu, sustainability ini kan hanya sebatas wacana. Tapi bagaimana sih wujud nyata dari sustainability? Nah, inilah yang kemudian saya melakukan riset menulis jurnal menulis buku mengalami langsung juga begitu. Pak, jadi prosesnya Bapak, kalau yang saya tahu juga, saya baca Bapak itu menulis dan mengajar tentang ESG, perdagangan karbon, dari teori-teori atau semua yang Bapak itu akhirnya Bapak tuangkan dalam Pagatan Usaha Makmur, begitu Pak? Betul. Berapa lama proses itu Pak? Proses mempelajari sustainability-nya sudah 10 tahun lebih. Saya melakukan riset, melakukan riset sambil menjalankan usaha, si Pagatan Usaha Makmur ini, sambil menulis buku. Iya Pak. Sampai terakhir buku tentang ESG, perdagangan karbon dan climate change baru terbit tahun ini. Iya Pak. Iya. Nah itu semua yang Bapak pelajari akhirnya mendorong Bapak untuk secara real memulai usaha bisnis di Pagatan itu Pak. Betul. Jadi bisnis ini itu sebenarnya kolaborasi dari banyak elemen. Jadi elemen itu saling memperkaya. Iya Pak. Elemen ketika menjadi akademisi tentu akan lebih bermakna ketika ditopang pengalaman praktis. Betul. Ketika kita menjadi praktisi pengusaha, tentu keputusan kita akan lebih akurat kalau ditunjang hasil-hasil riset. Betul. Misalnya. Dan itu semua akan lebih berguna kalau kita mendiseminasikan kepada banyak orang. Begitu. Pak, ada yang menginspirasi Bapak gak sih Pak? Bikin saya juga akhirnya bertanya-tanya, siapa yang menginspirasi Paryo untuk memulai usaha seperti Pagatan ini? Kan ini kan karena kan kita tahu bisnis berbasis sustainability ini kan masih dianggap penuh resiko, belum matang gitu, belum banyak terbukti gitu Pak bisa menghasilkan Pak. Apa sih Pak yang sebenarnya yang memicu Bapak atau menginspirasi Bapak? Begini, ketika saya membaca tren ekonomi, tren bisnis ke depan itu yang akan menjadi tumpuan itu 2 hal, bisnis sustainability dan bisnis kecerdasan buatan, AI. Lalu itu kesimpulan yang Bapak dapat akhirnya dari pelajaran itu sustainability dan AI ya Pak? Iya. Ke depan dari beberapa gelaran World Economic Forum kan sudah mengarah pada bisnis sustainability dan bisnis AI. Iya. Lalu saya kemudian juga berangkat yang menginspirasi saya itu Blue Ocean Strategi dan Red Ocean Strategi. Kalau misalnya sekarang kita jualan es krim kan tentu sudah banyak kompetitornya. Bisnis ini kompetitornya belum banyak. Kenapa kompetitornya belum banyak? Kompetitor belum banyak karena baru ada tahun 2021.
secara legal ya. Iya, betul. Ketika Presiden Jokowi menandatangani Perpres nilai ekonomi karbon. Betul. Lalu marketnya pasti besar. Ya. Kenapa? Karena negara-negara industrialis yang tidak punya cukup banyak hutan, tentu kelak akan menjadi buyer kita. Betul. Buyer perdagangan karbon kita. Betul. Yang berikutnya dalam waktu 3-4 tahun lagi, negara-negara itu berdasarkan Paris Agreement, ya, Konvensi Perubahan Iklim, harus mensubmit first NDC, first commitment-nya. Ketika itu terjadi, maka buyer-buyer kita akan banyak sekali. Oke. Nah, berarti Bapak sudah membaca tren ke depan itu seakan seperti apa ya, Pak? Ya? Betul, karena background saya hukum, iya, Pak. Maka saya menggunakan satu teori sederhana. Apa tuh, Pak? Economic analysis of law. Pasarnya ada. Betul. Aturannya ada. Betul. Biayanya murah. Karena bisnis ini modalnya murah, hanya menjaga hutan. Kalau bisa menanami, kalau nggak bisa jangan mendeforestasi. Betul. Bisnis perdagangan karbon melalui reforestasi ini modalnya murah. Modal murah, hutan sudah ada, iya, betul. Tinggal dijaga, marketnya ada. Iya. Tinggal kita membentuk elemen VCU Verified Carbon Unit di dalamnya. Wah, itu pasti Pak Rio udah mempelajari. Dan bukan dari hutan itu bukan cuma karbonnya aja yang bisa dijual, tapi tadi produk-produk turunan seperti kopi, mungkin ada macam-macam lagi Pak yang udah dihasilkan oleh Pak Gatan ya Pak ya. Betul. Sirkuler ekonominya banyak. Iya. Okay. Karena kan pada akhirnya bisnis ini bertumbuh pada 3 hal, CCB, community, Pak. Kemudian biodiversity, konservasi. Community Conservation and Biodiversity, CCB. Menarik. Pak, silakan Pak. Sambil ngopi dulu Pak. Kita minum dulu Pak. Sebelum kita lanjutin nih Pak. Pak Rio. Ya. Bapak percaya bahwa bisnis sustainability yang tadi Bapak bilang ada 2 di dunia ini, sustainability dan AI. Untuk Indonesia masa depannya, Bapak percaya ada di sustainability Pak? Bisa dijelasin Pak? Karena sustainability kenapa? Karena kita itu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Luasan hutan terluas ketiga. Modalnya sudah ada, tinggal merawat dan menjaga. Nggak mahal ya Pak? Nggak mahal, hanya perlu kemauan. Jadi kekayaan alam kita terjaga, masyarakat kita sederhana. Itulah yang saya bilang ketika saya membuat Pagatan Usaha Makmur ini, saya berpikir usaha apa yang quick win. Tetapi saya tidak egois dalam pengertian tidak berpikir profit apa yang paling besar, tetapi apa yang selain profit, kita juga bisa menimbulkan sirkuler, ekonomik sirkuler. Yaitu misalnya reforestasi tadi. Iya, betul, Pak, dalam 5-10 tahun ke depan itu, Bapak melihatnya bisnis sustainability ini akan seperti apa sih Pak di Indonesia Pak? Karena sekarang karbon memang sudah ada aturannya. Tapi ada beberapa perdebatan bahwa belum begitu banyak gitu Pak transaksi karbon ini. Bapak ngelihat 5-10 tahun ke depan akan seperti apa sih Pak proyeksi dari Pak Rio Pak? Sekali lagi saya melihat dari kacamata economic analysis of law ya. Pak. Sekarang memang belum begitu banyak karena belum ada keterdesakan. Karena yang tadi Bapak bilang itu Pak ya? First submission untuk NDC negara-negara buyer itu baru akan terjadi urgensi untuk membeli itu 2028-2029. Wah, berarti saat itu akan. Dan beberapa ketentuan tentang mutual recognition dengan lembaga-lembaga luar negeri itu baru ditandatangani pemerintah tahun ini. Jadi kalau acuan perdagangan karbon tahun lalu dibanding tahun ini dan tahun depan, saya percaya trennya akan meningkat. Faktor yang utama dan terutama itu karena akan adanya panic buying menjelang 2028-2029. Terus nanti ada lagi 2045 dan 2060 dan seterusnya. Pak, kalau sekarang udah ada belum sih Pak buyer-buyer yang masuk ke Indonesia? Apalagi yang baru ada Perpres ya Pak kalau nggak salah ya Pak untuk bagaimana perdagangan karbon antar negara ya Pak. Itu juga makin memperkuat ini apa seperti apa menurut Bapak? Buyer-buyer yang sudah ada, misalnya contohnya bank itu walaupun dia tidak mandatori tetapi bank sudah mulai sadar tentang green financing. Terus kemudian Transjakarta itu juga salah satu yang membeli karbon kita. Oh gitu Pak? Iya, karena kan memang kemudian dan beberapa seterusnya beberapa bisnis airline juga membeli karbon kita. Gitu. Berapa sih Pak harga karbon Pak sekarang rata-rata Pak?
Nah, karbon ini kan komoditi ya. Iya, Pak. Tetapi kemungkinan karbon itu akan serendah-rendahnya itu sekitar 8 sampai 15 dolar per ton. Wow, dolar ya, Pak? Iya. Pak, Standarnya US dollar. Tetapi mungkin kalau di bursa kita iya, mungkin bursa kita di-adjust. benar, Iya. benar. Pak, dalam prakteknya, Pak, tantangan paling besar dalam menjalankan bisnis sustainability ini, Pak, karena kan kita tahu karbon ke depan pasti akan lebih banyak pemainnya kalau memang nanti akan ada panic buying seperti yang Pak Rio bilang, mungkin nanti ke depan akan banyak pemain. Nah, tantangannya apa sih, Pak? Apakah regulasi, SDM atau pendanaan, Pak, di Indonesia itu seperti apa, Bapak lihat? Iya, regulasi tentu kita mengharapkan ada shortcut regulasi gitu ya. Kita memahami bahwa pemerintah perlu prudent dalam menerapkan izin, tetapi kadang-kadang kita sebagai pelaku usaha juga mengalami perizinan yang terlalu panjang. Jadi kita sudah mensupport belakangan, pemerintah sudah mencoba untuk memperpendek gitu ya. Yang kedua, tantangan kita adalah penduduknya. Bagaimana kita bisa memberi insentif pada penduduk untuk mau shifting behavior. Dari tadinya menebang menjadi menanam. Itu kan behavior yang berbeda. Dari tadinya pagi nebang sore dapat duit, sekarang harus menanam, produknya dijual di koperasi, kemudian dipasarkan, kemudian sebagai anggota koperasi dapat SHU, atau kalau dihitung pekerja ya menerima gaji bulanan. Tapi sustain, nggak seperti nebang tiba-tiba hilang langsung. Iya, karena kalau nebang kan musiman mereka. Iya, Pak. Iya. Oh, oke, menarik, Pak. Terakhir di sesi ini nih, Pak. Iya. Bagaimana Anda bisa melibatkan generasi muda, khususnya Gen Z, Pak, untuk supaya aware gitu, Pak, soal ini bisnis yang menarik gitu, menjaga bumi tapi juga bisa menghasilkan bisa menghasilkan nilai ekonomi ya, Pak, buat mereka. Seperti apa sih, Pak, yang sudah Bapak Justru lakukan? peran Gen Z ini sangat penting karena apa? Tadi saya katakan dua hal penting itu adalah sustainability dan kecerdasan buatan. Misalnya tentang kamera patrol atau kamera trap terkait dengan perilaku satwa. Itu kita banyak memperkerjakan Gen Z terkait dengan artificial intelligence semacam itu. Misalnya kalau bunyi seperti apa itu kaki beruang madu gitu. Atau kalau bunyi-bunyian seperti apa itu misalnya gajah dan seterusnya. Itu kita banyak bergantung pada AI. Lalu tadi terkait dengan produk tadi. Betul, yang membuat kopi, yang membuat pisang itu keripik pisang itu bapak-bapak ibu-ibunya. Tetapi yang memasarkan lewat marketplace itu Gen Z-nya. Yang lebih melek digital yang lebih Pak? Melek digital. Karena kita selain menjual kopi ini, selain kita jual di coffee shop di Kalimantan Tengah, kopi ini juga kita pasarkan di marketplace. Oke, Pak. Dan itu dioperate semua oleh Gen Z. Oke, Pak. Jadi Gen Z itu secara demografis luar biasa potensinya. Oke.